Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Idris, mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang layanan klasikal di bidang belajar dengan materi metode pembelajaran yang efektif pada masa pandemi. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu layanan klasikal? Ya, jadi layanan bimbingan klasikal adalah layanan bimbingan konseling yang diberikan ke peserta didik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Layanan bimbingan klasikal merupakan salah satu macam kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah peserta didik dalam satuan kelas belajar dan dilaksanakan di kelas dalam bentuk tatap muka antara guru BK atau konselor dengan konseli sebagai bentuk layanan tersebut. Layanan bimbingan klasikal dirancang untuk menumbuhkan kompetensi kemandirian untuk mencapai perkembangan yang optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. Adapun tujuan bimbingan klasikal ini yaitu untuk membantu konseli agar mampu menyesuaikan diri dan mampu mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri dan mampu beradaptasi dalam kelompok atau memberikan dukungan kepada teman-temannya. Layanan bimbingan klasikal merupakan salah satu strategi layanan dasar komponen program bimbingan dan konseling. Nah, isi materi layanan bimbingan klasikal lebih bersifat pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir peserta didik secara rinci. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas di bidang belajar. Nah, teman-teman tahu apa itu belajar? Jadi, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Sebab tujuan umum dari pembelajaran sudah dirumuskan oleh para pengembang kurikulum yang terdiri kognitif, efektif, dan psikomotorik. Memilih pengalaman belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses pengalaman sehingga siswa harus didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu. Menentukan belajar mengajar yang sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. Peran guru dalam proses pembelajaran dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara maksimal. Perencanaan evaluasi dan pengembangan evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab dengan evaluasi akan dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa penjelasan mengenai langkah bidang belajar dan pembelajaran untuk kalian yang ingin mendapatkan informasi bidang belajar pada masa pandemi atau belajar secara daring. Potensi yang kalian miliki yaitu memiliki kognitif dan efektif serta psikomotorik dan memberikan pembelajaran dan tips-tips mengatasi kejenuhan stres pada masa belajar daring agar dapat memberi solusi yang baik. Nah, untuk itu saya akan memberikan video mengenai metode pembelajaran yang efektif di masa pandemi. Silahkan teman-teman simak video berikut ini.
Ya, itulah tadi tayangan mengenai metode pembelajaran efektif di masa pandemi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih untuk waktunya telah menonton video ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.